Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru penonton setia video dari channel AFA Privat. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya kita buat ya. Video sebelumnya berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu dapat mengenali kompetensi yang ditanyakan asesor berdasarkan kata kunci yang ada dalam pertanyaan asesor. Nah, yang paling penting setelah itu adalah asesor juga itu ternyata menginginkan kata kunci tertentu dari jawaban Bapak Ibu ya. Jadi asesor itu memiliki rubrik, dalam rubrik itu ada beberapa kata kunci yang ingin mereka dengar untuk memberikan nilai yang tinggi kepada para kandidat ya. Jadi teman-teman dengarkan baik-baik video ini, nonton baik-baik video ini untuk mengetahui kata kunci apa untuk setiap kompetensi itu yang bisa memberikan nilai maksimal ya. Nah, kita bicara terkait dengan kompetensi yang pertama, misi dan tujuan ya. Saya sudah menjelaskan dalam konteks ini apa yang dimaksud dengan misi dan tujuan ya, yaitu menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitarnya ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya juga ada di sini ya. Yang pertama itu ada di sini ya, menjalani panggilan hidup sebagai seorang pengajar. Nah, tapi tidak mungkin ya kandidat mengatakan bahwa saya menjalani panggilan hidup sebagai pengajar. Ya, tidak mungkin seperti itu. Teman-teman harus menyebutkan dalam bentuk apa gitu ya. Contohnya kata kuncinya adalah eh, kata kunci untuk menjalani panggilan hidup. Misalkan teman-teman rela meluangkan waktu di luar jam pelajaran. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan teman-teman memiliki panggilan hidup gitu ya. Kemudian, nah ini langkah konkretnya seperti itu ya. Boleh juga dalam hal ini eh, Bapak Ibu selalu mengembangkan kompetensi sebagai seorang pengajar ya, selalu mengembangkan kompetensi sebagai seorang pengajar. Nah, kompetensi sebagai seorang pengajar itu tidak mungkin Bapak Ibu selalu bilang saya mengembangkan kompetensi, harus jelas ya. Misalkan saya mempelajari atau saya memiliki kemampuan ya, atau mempelajari kemampuan terkait dengan strategi ya, strategi atau model pembelajaran. Nah, seperti itu ya, pembelajaran. Nah, kemudian itu sudah menetapkan tujuan sebagai seorang pengajar, ya, menetapkan tujuan sebagai tujuan hidup sebagai seorang pengajar. Buktinya apa? Buktinya misalkan eh, selama lulus sarjana saya tidak pernah mendaftar pekerjaan lain selain menjadi guru, pekerjaan selain guru, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah menetapkan diri sebagai seorang pengajar, ya. Jadi setelah Bapak Ibu mengetahui, oh ini yang ditanyakan ini misi dan tujuan nih. Nah, silakan ceritakan pengalaman Bapak Ibu terkait ini, ya. Nah, lebih bagus lagi kalau ini di sini kan disebut dampak positif secara luas, ya, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Nah, ini kalau lingkungan sekitar ini kan kontribusinya sudah lebih besar ya. Kalau Bapak Ibu mau dapat nilai lebih tinggi, nilai lebih dari 3, maka itu harus kontribusinya lebih besar ya. Jadi kontribusinya lebih konkret dan lebih besar. Nah, terserah apa saja ya di sini ya. Misalkan membuat kegiatan di luar sekolah ya yang melibatkan murid ya. Membuat kegiatan ya. Kegiatan ya. Kegiatan apa saja? Boleh perlombaan ya. Misalkan perlombaan ya yang melibatkan murid misalkan. Melibatkan murid atau orang tua murid. Melibatkan murid atau orang tuanya ya. Atau orang tua murid. Nah, ini seperti ini. Yang ini yang ingin didengar asesor nih. Kata-kata ini yang ingin didengar asesor ya. Tapi jangan langsung menyebut saya menjalani panggilan hidup sebagai pengajar, bukan itu ya. Menjalani panggilan hidup sebagai pengajar itu ditunjukkan dengan suatu aksi tertentu, nyata tertentu, aksi nyata tertentu, aksi konkret tertentu, ya.
Karena sekali lagi ini pengalaman. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, jelas di sini ya. Nah, ini sebagai pengajar mampu mengidentifikasi, memahami masalah serta peluang. Nah, kalau dihadapkan pada suatu pilihan, ya, ini kan pengambilan keputusan kan seperti itu. Ya, dihadapkan suatu beberapa pilihan, ya. Nah, kata kuncinya apa? Ini jelas di sini. Ya. Melihat peluang. Ini yang pertama kata kuncinya, ya. Menganalisis, mengumpulkan informasi, ya. Ini kata kuncinya semua. Jadi ini harus ada dalam cerita pengalaman Bapak Ibu, ya. Kemudian memilih tindakan terbaik, membuat keputusan, ya, mengevaluasi alternatif, dan harus jelas juga dalam jawaban Bapak Ibu untuk pengambilan keputusan ini adalah yang mungkin tidak tertulis di sini adalah melibatkan pendapat orang lain, melibatkan pendapat orang lain. Nah, ini harus jelas dalam pengalaman, cerita pengalaman Bapak Ibu, ya. Saya berikan contoh, misalkan ya. Contohnya pada saat saya selesai S1, saya mengajukan banyak lamaran, ya. Lamaran pekerjaan, kemudian diterima di saya dapat panggilan kerja di 3 sekolah, ya. Nah, silakan Bapak Ibu menceritakan bagaimana Bapak Ibu akhirnya memutuskan untuk memilih satu sekolah saja, pertimbangannya apa saja, ya, analisisnya apa saja, ya. Tentu kan tidak langsung memilih, harus ada pertimbangan tertentu, ada analisis resiko, ada memahami informasi, ya, ada melibatkan pendapat orang lain, seperti itu, ya. Itu untuk pengambilan keputusan, kata kuncinya ada di situ. Kemudian memulai tindakan, ya. Yang dimaksud dengan memulai tindakan adalah bertindak segera, ya. Kemudian melakukan tindakan untuk meraih sasaran, bersikap proaktif dan mandiri. Jadi 3 ini ya, 3 ini. Nah, kata kuncinya ada di 3 ini, proaktif dan mandiri. Yang pertama misalkan ya, ada masalah tertentu, ada masalah yang Bapak Ibu lihat. Saya tidak perlu menyebut masalahnya apa, silakan disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu ya, sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman. Melihat Bapak itu kemudian Ibu punya solusi, ya, atau ide, atau inovasi, ya. Ini harus muncul nih dalam cerita Bapak Ibu. Inovasinya apa, idenya apa, ya. Kemudian Bapak melakukan tindakan, Bapak Ibu melakukan tindakan. Tindakannya boleh dimulai dengan minta persetujuan kepala sekolah, ya. Tujuan kepala sekolah, Kepsek, ya. Kemudian melakukan sesuatu, mengerjakan idenya ya, mengerjakan ide dan berhasil, ya. Kalau perlu berhasil melebihi ekspektasi, ya, melebihi ekspektasi. Nah, seperti itu. Jadi kata kuncinya ini ya, proaktif, menyampaikan ide atau inovasi, kemudian melakukan tindakannya, ya, dilakukan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu untuk yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat ya, itu membangun kerjasama positif ya, membangun kerjasama positif. Nah, definisinya itu adalah mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Meskipun tidak selamanya pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman di sekolah, boleh saja di luar sekolah, ya. Misalkan Bapak Ibu mendapat tugas dari Pak RW untuk menyelesaikan kerja bakti pembangunan masjid di perumahan Bapak Ibu, ya. Nah, itu membutuhkan kolaborasi atau kerjasama. Nah, kata kuncinya ini kolaboratif. Yang pertama ya. Nah, Bapak Ibu bisa bercerita pengalamannya. Saya misalkan cerita pengalaman ya. Membangun kolaborasi ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus membangun kolaborasi. Kalau kapasitas sebagai pengajar, ya membangun kolaborasi bisa saja dengan orang tua. Membangun kolaborasi ya. Membangun kolaborasi.
kolaborasi ini boleh saja dengan wali murid. Misalkan ada siswa yang selama ini tiap hari berangkat ke sekolah, tapi ternyata tidak sampai ke sekolah, ya. Bapak Ibu akhirnya membangun kolaborasi kerjasama dengan wali muridnya, ya, supaya siswa ini bisa diatur, ya. Nah, gitu. Itu maksudnya. Kemudian mempertahankan juga kolaborasi itu, ya, mempertahankan kolaborasi. Nah, setelah ada kolaborasi, Bapak Ibu bersepakat, ya, bersepakat ini artinya membicarakan informasi, ya. Nah, memberikan informasi misalkan, ya, memberikan informasi. Ini harus jelas, ya, bahwa kesepakatan kita ini tentang apa? Kesepakatannya tentang apa? Kesepakatan tentang apa gitu, ya? Tentang apa, ya? Nah, dalam kolaborasi ini itu harus saling menghargai juga gitu, ya. Saling menghargai, ya, antar pihak, ya, antar pihak. Nah, seperti itu, ya. Supaya kita bisa mempertahankan kolaborasi agar kolaborasi berhasil, ya, berhasil. Tapi sekali lagi ingat jangan sampai ketukar, ya, ketukar kompetensinya dengan jawabannya. Kalau Ibu sudah mendengar kata kolaborasi, Bapak Ibu sudah mendengar kata kolaborasi, ya, atau kerjasama, nah ini hampir pasti, ini pasti adalah terkait dengan membangun kerjasama positif, ya. Nah, saya lanjutkan lagi terkait dengan pembimbingan, ya. Yang dimaksud dengan pembimbingan ini agak panjang, ya. Itu adalah melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses pengembangan perilaku keterampilan. Nah, bagaimana cara menunjukkannya, ya? Yang pertama adalah dengan bimbingan kita, apakah itu anak didik atau rekan kerja, itu harus yang pertama adalah harus ada ekspektasi yang diharapkan, ya. Ekspektasi dari pembimbingan itu atau harapan yang akan dicapai. Yang akan dicapai. Yang akan dicapai dari pembimbingan itu, ya. Ini harus jelas di awal. Inilah yang membedakan antara mengajar biasa dengan yang dianggap sebagai pembimbingan dalam wawancara guru penggerak. Karena di awal ada ekspektasinya, ya. Itu seperti itu, ya. Kemudian ada juga istilahnya memastikan, ya, memastikan komitmen. Jadi di awal bukan hanya memastikan komitmen, ya. Jadi di awal itu bukan hanya terkait ekspektasi, tapi komitmennya untuk menyelesaikan pembimbingan ini, ya. Kemudian ada jadwal, ya, ada jadwal. Dalam jadwal ini kita harus melibatkan anak didik, ya, melibatkan anak didik. Nah, seperti itu, ya. Oke, baik. Nah, itu yang kelima. Selanjutnya belajar terus-menerus, ya. Belajar terus-menerus maksudnya tidak berhenti belajar, ya. Nah, yang dimaksud dengan belajar terus-menerus itu adalah sadar akan, yang pertama sebelum belajar dia sadar akan area dan area kekuatannya gitu, ya. Nah, biasanya orang-orang yang mau belajar terus-menerus itu mencari, ya, kata kuncinya adalah mencari dan menerima umpan balik. Umpan balik, ya. Seperti itu, ya. Boleh saja umpan baliknya itu dari kepala sekolah misalkan pada satu supervisi, ya. Boleh juga bertanya kepada siswanya, ini saya Bapak ini atau Ibu ini masih kurang apa sih dalam mengajar gitu, dan itu diterima, ya. Itu diterima oleh guru yang bersangkutan gitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian memanfaatkan semua peluang, ya. Memanfaatkan semua peluang belajar. Memanfaatkan semua peluang belajar. Peluang belajar, ya. Kalau ada webinar ikut. Kalau ada dari YouTube ikut webinar, ya. Jadi kalau ini
inisiatif sendiri dan ditugaskan bisa. Inisiatif sendiri atau penugasan, ya, boleh juga. Di antaranya mungkin ikut webinar, ya. Melihat di grup WA KKG, oh ada ini, ada pelatihan ini, ikut, ya. Di MGMP ada pelatihan ini, ikut, ya. Ditugaskan oleh kepala sekolah, jangan menolak, ikut. Belajar dari buku, sumber lain, YouTube, ikut, ya. Nah, itu disebut dengan mengambil kesempatan untuk berkembang, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat list sebenarnya, list kelemahan. Bukan kelemahan mungkin ya, tapi kekurangan ya. Ini ada list kekurangan. Apa-apa saja yang masih perlu dikembangkan. Nah, ini adalah salah satu ciri orang yang mau terus belajar, ya. Jadi ini harus ditekankan pada saat wawancara, oke? Nah, itu terkait dengan belajar terus-menerus. Selanjutnya adalah terkait dengan daya juang. Yang dimaksud dengan daya juang adalah terus berupaya, ya, bersifat positif, kemudian selalu bangkit kembali dalam ketika mengalami kegagalan, ya. Jadi misalkan mengikuti suatu tes, ya, atau ikut suatu perlombaan tertentu yang diadakan memang khusus untuk guru. Nah, kemudian gagal atau tidak berhasil, ya. Nah, kita tidak putus asa dan tidak berkecil hati, itu dimaksud dengan apa? Itu yang dimaksud dengan memiliki daya juang yang tinggi, ya. Nah, kata kuncinya apa? Sebenarnya ada di situ, terus berupaya, ya. Jadi yang pertama adalah selalu ketika gagal selalu bangkit, ya. Selalu bangkit kembali. Bangkit untuk mencoba lagi, ya. Untuk mencoba lagi. Nah, mencoba lagi, ya. Atau mencoba cara-cara baru. Mencoba cara-cara baru. Cara-cara baru, ya. Kemudian berpikiran positif. Berpikiran positif, ya. Nah, dan terakhir adalah tetap fokus, ya. Tidak kehilangan fokus, ya. Seperti itu, ya. Ini kata-kata kunci ini yang ingin didengar oleh asesor ketika bertanya terkait dengan kompetensi daya juang, ya. Kemudian yang terakhir adalah kematangan etika atau kematangan emosi, ya. Jadi yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah kapasitas diri sebagai seorang pelajar yang menunjukkan kematangan emosi yang dalam berkarya melalui keterbukaan, kejujuran, ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini kata-kata kuncinya adalah misalkan ada pelanggaran tertentu ya yang Bapak Ibu lihat di sekolah ya oleh guru misalkan ada oleh kepala sekolah menyalahgunakan dana BOS misalkan. Nah, dalam hal ini Ibu menantang hal itu ya. Bapak Ibu menantang hal itu karena di sini ada keterbukaan dan kejujuran ya. Jadi Ibu harus menunjukkan perilaku bahwa Bapak Ibu itu kalau ada hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu menantang dan tidak setuju dan menyampaikan hal itu. Bukan tidak setuju dalam hati saja ya, tapi juga menyampaikan hal itu, ya. Nah, jadi ini kata-kata kuncinya ada di sini, ya. Kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, ya. Ini juga selaras antara perkataan dengan tindakan, ya. Jadi kalau mengatakan dalam hatinya tidak setuju, maka itu dilakukan, ya. Bukan diterima saja gitu ya, contohnya ya, seperti itu. Kemudian mendorong ya, bukan hanya tapi membantu agar orang lain juga membantu perjuangan Bapak Ibu untuk melawan ketidakjujuran itu jika persoalannya seperti itu ya. Baik, demikian video dari channel Privat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.